Heading HTML adalah judul atau subjudul yang ingin kita tampilkan di halaman web. Sangat penting untuk memiliki berbagai jenis heading untuk mendefinisikan hierarki dan struktur konten di halaman web. Heading membantu mesin pencari untuk memahami dan mengindeks struktur halaman web. HTML menawarkan 6 tingkat heading yang didefinisikan dengan tag H1 hingga H6. Semakin rendah nomor tingkat heading, semakin besar tingkat kepentingannya. Oleh karena itu tag H1 mendefinisikan heading yang paling penting, sedangkan tag H6 mendefinisikan heading yang paling tidak penting dalam dokumen. Heading HTML memberikan informasi berharga dengan menyoroti topik penting dan struktur dokumen. Mesin pencari seperti Google menggunakan heading untuk mengindeks struktur dan konten halaman web. Secara default browser menampilkan judul dalam font yang lebih besar dan lebih tebal daripada teks biasa. Tag H1 teks ditampilkan dalam font terbesar, sedangkan tag H6 teks ditampilkan dalam font terkecil. Gunakan tag H1 untuk menandai heading paling penting yang biasanya berada di bagian atas halaman. Sebuah dokumen HTML umumnya harus memiliki tepat satu tag H1, diikuti dengan judul tingkat yang lebih rendah seperti H2, H3, H4 dan seterusnya. Paragraf adalah elemen yang sangat mendasar dan biasanya elemen pertama yang kita perlukan untuk menampilkan teks kita di halaman web. Untuk membuat sebuah paragraf dalam HTML, kita dapat menggunakan tag P. Sebuah paragraf selalu dimulai pada baris baru, dan browser secara otomatis menambahkan beberapa spasi atau margin sebelum dan sesudah paragraf. Kita dapat menggunakan tag HR untuk membuat rule atau garis horizontal yang memisahkan bagian konten secara visual di halaman web. Tag HR termasuk ke dalam tag kosong, yang berarti tidak memiliki pasangan tag penutup. Tag BR merupakan tag yang digunakan untuk menyisipkan jeda baris pada halaman web. Tag BR juga termasuk ke dalam tag kosong. Dengan HTML, kita tidak dapat mengubah tampilan dengan menambahkan spasi atau baris tambahan dalam kode HTML kita. Browser akan secara otomatis menghapus spasi dan garis tambahan saat halaman ditampilkan. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menggunakan tag pre. Tag pre digunakan untuk menampilkan spasi, tab, jeda baris dan lain-lain, persis seperti yang tertulis di dalam file HTML. Ini sangat membantu dalam menyajikan teks di mana spasi dan jeda baris penting seperti pembuatan baris puisi atau kode program. Memformat teks adalah bagian terpenting dalam pembuatan halaman web. Pemformatan HTML adalah proses pemformatan teks untuk tampilan dan nuansa yang lebih baik. Ada banyak tag pemformatan dalam HTML. Tag ini digunakan untuk membuat teks menjadi tebal, miring, atau menambahkan garis bawah. Ada hampir 14 opsi yang tersedia tentang bagaimana teks muncul dalam HTML dan XHTML. Dalam HTML tag pemformatan dibagi menjadi dua kategori yaitu, tag fisik dan tag logis. Tag fisik merupakan tag yang digunakan untuk memberikan tampilan visual pada teks. Sedangkan tag logis merupakan tag yang digunakan untuk menambahkan beberapa nilai logis atau semantik ke teks. HTML memiliki dua tag berbeda yang digunakan untuk mengatur teks agar terlihat tebal. Salah satunya adalah tag B, dan yang lainnya adalah tag strong, yang keduanya dapat menghasilkan output yang serupa.
Tag B adalah tag fisik yang fungsinya hanya untuk menampilkan teks dalam huruf tebal, dan tidak menambah nilai penting apapun di browser. Di sisi lain, tag strong dianggap sebagai tag logis yang digunakan untuk membuat teks menjadi tebal, dan memberitahu browser bahwa teks di dalam tag memiliki beberapa kepentingan logis. Sama seperti membuat teks tebal, kita dapat menggunakan tag I atau M untuk membuat teks menjadi miring. Tag I adalah tag fisik yang fungsinya hanya digunakan untuk menampilkan teks dalam huruf miring dan tidak menambahkan nilai penting apapun di browser. Sementara tag M merupakan tag logis yang digunakan untuk menampilkan teks dalam huruf miring dan memberitahu browser bahwa teks di dalam tag memiliki nilai penting. Untuk membuat teks underline di dalam HTML, kita dapat menggunakan tag U yang merupakan salah satu tag fisik. Sebaiknya kita harus berhati-hati untuk tidak menggunakan teks underline dengan warna biru yang dapat membingungkan pengguna karena dianggap sebagai link atau tautan. Untuk membuat teks superscript kita dapat menggunakan tag sub. Teks superscript muncul setengah karakter di atas garis normal, dan terkadang ditampilkan dalam font yang lebih kecil. Teks superscript biasanya digunakan untuk perpangkatan dalam matematika. Untuk membuat teks subscript kita dapat menggunakan tag sub. Teks subscript muncul setengah karakter di bawah garis normal, dan terkadang ditampilkan dalam font yang lebih kecil. Teks subscript biasanya digunakan untuk membuat rumus kimia. Tag del digunakan untuk mendefinisikan teks yang telah dihapus dari dokumen. Browser biasanya akan menambahkan garis horizontal melalui teks yang dihapus. Tag ins digunakan untuk mendefinisikan teks yang telah disisipkan ke dalam dokumen. Browser biasanya akan menggarisbawahi teks yang disisipkan. Tag small digunakan untuk membuat teks menjadi lebih kecil dari ukuran normal tanpa harus menggunakan tag heading. Jadi dengan ini kita sampai di akhir dari tutorial tentang pengenalan formatting, heading, dan paragraf. Jika kalian memiliki pemikiran untuk dibagikan, silakan tulis di kolom komentar. Nantikan lebih banyak video tutorial berikutnya.